Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Konsultasi Bisnis dan kita akan memasuki di minggu ke-9, 9 10 ya, tentang pengenalan tentang konseling dan konsultasi. Kita sudah melewati berminggu-minggu ya tentang uh, bagaimana menjadi konsultan, apa aja sejarahnya, kemudian apa aja variasinya, gitu, berbagai macam area gitu ya di bidang konsultasi. Dan sekarang kita pengenalan dan konseling dan juga konsultasi di bidang uh, konsultasi gitu ya. Nah, today's lecture saya harap teman-teman bisa memahami tentang pengenalan konseling, coaching, and consulting, ada juga tipe dan professions. Nah, diharapkan teman-teman setelah selesai dari pelajaran ini, teman-teman bisa memahami tentang counseling, coaching, consulting, dan bisa memahami beberapa tipe dan profesi counseling. Nah, the goal of this course is to assist the student understanding consulting practice in order to prepare them as a consultant, especially in the field of agribusiness. Ya, jadi ini adalah tujuannya untuk pada perkuliahan hari ini. Counseling or consulting, what is the difference? Can you imagine? If we say that counseling, coaching, or counseling is my life, isn't work, and I'm pain. I want to help to get back on track, and the goal to improve mental health, and I'm feeling better via an internal shift, for example. But coaching, my life isn't work as well as I'd like. I want to help becoming the best I can do, I can be, and the goal greater joy and success via a clarified plan and directed actions. That is coaching. But this consulting, I want to improve a situation. I want the expert help studying and implementing the solutions. And the goal, situation analysis and solution implementation. This is the difference. So this is the difference between the counseling, coaching, and also consulting. The consulting, the goal is just analysis the situations and also the implementation of the solutions. So, but sometimes these three are overlapped. Kadang-kadang saling beririsan gitu ya antara coaching, counseling, and consulting. Kalau kita bicara tentang counseling gitu ya, my life is a work and I'm pain. I want to help to get back on the track gitu ya. The goalnya adalah improve health and feeling better via internal shift. Jadi dari minus itu menjadi better gitu ya. Jadi untuk menjadi normal. Sedangkan kalau coaching dari yang tadinya nol pengen menjadi lebih baik nambah gitu. Sedangkan itu antara counseling and coaching. Terus bagaimana tentang perspektif perspektif intervensinya? Kalau counseling atau life coaching itu ada di high personal content life business content, atau personal training ada di low business content and low personal content. Business coaching ada di high personal content and high business content, but business consulting in the low personal content but in the high business content. If we talk about counseling secara etimologi, counseling itu berasal dari bahasa Latin atau consilium yang artinya dengan atau bersama dan dirangkai dengan menerima atau memahami. Ya, kontak counseling ini berarti bekerja dengan orang yang hubungannya bersifat pengembangan diri, dukungan terhadap krisis, bimbingan, atau pemecahan masalah. Tugas konseling adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menjelaskan sesuatu agar lebih baik dalam menghadapi suatu masalah. Kalau konseling adalah hubungan pribadi dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yaitu konselor dan konseling, dalam rangka membantu memahami diri sendiri, menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Nah, konseling ini biasanya proses pemberian bantuan dalam konseling dilakukan seorang ahli oleh konselor pada individu yang disebut mengalami masalah disebut klien, bermuara pada teratasinya masalah yang dialami oleh klien. Ini contohnya
seperti dosen dan mahasiswa. Kalau mahasiswa memiliki masalah terhadap skripsinya, terhadap tugas-tugasnya, silakan konsultasi ke dosennya. Gitu ya, karena seorang dosen ini juga sebagai profesi yang harus melayani mahasiswa. Konseling adalah usaha membantu konseling klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus dengan klien teratasi masalah yang dihadapi oleh konselor atau klien. Ada beberapa tipe konseling ya, based on clients, individual counseling, couple counseling, family counseling, group counseling, juga based on problem, educational counseling, ya, di bidang pendidikan, mental health counseling, rehabilitation counseling. Nah, ini individual counseling juga ada family marriage counseling juga ada, ini ada dokter khusus keluarga, ada group counseling juga ada professional counselor juga. Nah, bagaimana dengan jasa konsultasi atau consulting? What is difference? Nah, untuk bisa memahami consulting, ada dua basic approach pendekatan ya untuk bisa memahami consulting. Dari sisi fungsional, gitu ya, fungsional dari sisi konsultan maupun dari special professional services atau pelayanan profesional. Nah, konsultasi ini itu berperan terhadap praktek untuk melakukan perbaikan, ya, untuk menolong sebuah organisasi untuk meningkatkan performanya mereka. Ya, operating primarily through the analysis of existing organizational problems, ya, dimulai dari menganalisa problemnya, kemudian mengembangkan bagaimana improvisasinya atau perencanaan ke depan, di mana konsultan itu tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap tugas-tugas itu sendiri, tetapi hanya menolong siapa, gitu ya, menolong si klien. Nah, si konsultan ini atau konsultasi ini adalah pelayanan yang sangat-sangat profesional. Ini an advisory services contracted for and provided to organization by specially trained and qualified person who assist. Jadi memang si seorang konsultan ini harus memang qualified, yang memang spesial dan paham di bidangnya, in an objective and independent manner. Jadi harus memiliki manner yang objektif, tidak subjektif, tetapi sangat pemikiran yang sangat objektif dan sangat independen. Tidak ada intervensi apapun. Dan si klien gitu ya itu mengidentifikasi kira-kira problemnya apa, kemudian menganalisa problemnya, masalahnya, dan merekomendasikan solusinya terhadap problem-problemnya dan terhadap masalah itu. Dan ini salah satu konsultasi services yang sering dilakukan. Ya, in the practice, konsultan particularly give advice. Seringkali konsultasi ini memberikan saran, tapi beberapa waktu dia juga menolong dan mengasistensi klien untuk melakukan training, ya, pelatihan, aktivitas performa, negotiating on behalf clients, and any other services. Dan ini salah satu konsep review yang dilakukan coaching, teaching, counseling, mentoring, and consulting. Kalau teaching itu helping to student to develop or skill knowledge. Counseling this involve diagnosis, so helping the client deal with the past pain and overcoming emotional problem. Mentoring this involves telling me the committee how to do what he has accomplished in the past. Consulting this involves providing professional or technical advice, assessing the current situation, and making recommendation. And but coaching this involves maximizing the client potential to help the client overcome obstacles in order to reach our future visions, which is achieved by asking the right questions to spark self-reflections and transformation from the client. Nah, ini salah satu profesi konselor dan konsultan ya. Kalau konselor itu bekerja dengan klien pada strategi-strategi yang akan datang, dan kemudian apa namanya memberikan uh, tantangan gitu ya secara personal apa yang akan mereka hadapi. Sedangkan seorang tenaga profesional konsultan yang menjadikan jasa nasihat dalam bidangnya, misalnya ke profesi seperti itu. Kira-kira pertemuan pada hari ini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan diskusi tentang pengenalan konsultasi. Apa bedanya konsultasi dengan konseling? Apa bedanya konseling dengan yang lainnya, coaching dan lain sebagainya.
Nanti kita akan melakukan diskusi di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan hari ini dirasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.